Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Alhamdulillah kita selalu masih dapat berjumpa kembali walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 kita selalu masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita, yaitu pembelajaran secara online. Nah sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kesempatan. Marilah kita berdoa. Mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, seperti biasanya Bapak selalu mengingatkan, khususnya kepada Bapak sendiri dan umumnya kepada kalian semua, marilah kita senantiasa untuk selalu menjaga kesehatan dengan cara menjalankan protokol kesehatan, yaitu dengan ingat hashtag pesan ibu, yaitu 3M. 1 yaitu mencuci tangan, 2 memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak. Dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan disiplin, insya Allah kita akan selalu terhindar dari penularan pandemi COVID-19. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini layanan bimbingan klasikal, yaitu tentang mengenal norma-norma kehidupan. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mengenal norma-norma kehidupan, ada beberapa tujuan yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah memahami tentang norma agama. Yang kedua yaitu memahami tentang norma hukum. Yang ketiga yaitu memahami tentang norma kesopanan. Dan yang terakhir adalah memahami tentang norma kesusilaan. Namun pada pertemuan kali ini yang akan Bapak sampaikan adalah 2 tujuan layanan bimbingan, yaitu yang pertama adalah tentang norma agama, yang kedua adalah tentang norma hukum. Nah, anak-anak sekalian, marilah kita perhatikan sama-sama untuk memahami tentang norma-norma yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak sekalian, sebelum kita mengetahui tentang bermacam-macam atau macam-macam norma di dalam kehidupan kita, kita harus memahami bahwa kita sebagai manusia tak hidup sendirian. Dengan kata lain adalah memerlukan orang lain. Sebagai makhluk sosial, kita selalu butuh atau memerlukan hubungan dengan orang lain untuk kelangsungan hidup kita. Seperti halnya adalah, kalau kita ambil contoh, seperti kalian adalah bermain dengan teman, berhubungan dengan guru, dengan orang tua, dengan pedagang di pasar, dan lain sebagainya. Itulah kehidupan kita di alam dunia ini. Tentunya selalu memerlukan orang lain. Oleh sebab itu, ketika kita menyendiri, menjauh dengan orang lain, maka akan mengalami kesulitan. Nah, sekalian, mari kita lihat tentang macam-macam norma dalam kehidupan. Sebelum Bapak jelaskan satu persatu tentang norma yang ada di dalam kehidupan kita, kita harus mengetahui dulu apa arti norma itu sendiri.
Nah, norma artinya adalah tata ukuran atau aturan-aturan yang menjadi pedoman bagi segala tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup. Sehingga kepentingan setiap orang yang terlibat di dalamnya bisa terjamin dan terpelihara dengan baik. Maka semua mendapatkan hak sesuai yang seharusnya didapatkannya, yang bermuara pada rasa aman, rasa tentram, rasa damai tanpa gangguan dan tekanan dari siapapun. Nah, itulah gambaran tentang apa itu norma. Nah, ketika kita mengenal atau memahami tentang norma-norma yang ada dalam kehidupan kita, tentunya kita akan merasa aman. Apalagi kita hidup di negara yang begitu majemuk, baik itu dari suku, agama, bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang bisa menjadikan kita pemersatu bangsa. Nah, seperti halnya di dalam gambar ini, dari berbagai macam agama, suku, agama diikat menjadi satu adalah yaitu semboyan negara kita atau warga negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap satu. Nah, anak sekalian, di dalam kehidupan kita tentunya kita harus mengenal beberapa macam norma. Setidaknya ada 4 acuan atau 4 macam norma dalam kehidupan kita, yaitu antara lain yang pertama adalah norma agama. Nah, yang dimaksud dengan norma agama adalah seperangkat aturan atau tatanan hidup yang menjadi atau yang wajib diterima oleh yang memeluk agama tertentu, yang di dalamnya adalah seperangkat perintah dan larangan yang semuanya menjadi sumber ajaran dalam ajaran agama itu dan menjadi pegangan bagi si pemeluknya. Nah, inilah pengertian dari norma agama. Nah, salah satu contoh yang bisa kita ambil dari norma agama adalah yang pertama, seseorang tak boleh mencuri. Ini tentunya bertentangan dengan norma agama. Yang kedua, orang Islam wajib sholat 5 waktu. Nah, ini adalah perintah agama. Yang ketiga adalah anak wajib berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga diatur di dalam norma agama. Berkewajiban seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Yang keempat yaitu menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Yang berikutnya adalah tolong menolonglah dalam kebaikan dan jangan tolong menolong dalam hal kejahatan dan dosa atau permusuhan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Yang berikutnya adalah berdagang itu halal, riba itu haram. Dan yang terakhir adalah fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Nah, itulah beberapa contoh yang terdapat di dalam norma agama. Nah, sekalian, ketika kita sudah mengetahui beberapa contoh dari norma agama, tentunya kita harus mencoba untuk merealisasikan atau mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adapun norma yang kedua adalah norma hukum.
Nah, yang dimaksud dengan norma hukum adalah seperangkat aturan atau tatanan hidup yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara, di mana isinya mengikat setiap orang dalam negara itu sendiri. Nah, itulah pengertian daripada norma hukum. Nah, untuk contoh daripada norma hukum diantaranya adalah yang pertama, yaitu barang siapa yang membuang sampah dengan sengaja di tempat umum maka didenda 50.000 atau hukuman sekurang-kurangnya 1 tahun. Nah, ini adalah norma hukum yang mempunyai keterikatan atau mempunyai ikatan untuk semua warga negara. Tidak pandang bulu. Oleh sebab itu, hendaknya ketika kita mentaati aturan-aturan yang berlaku, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan harapan daripada norma hukum itu sendiri. Yang kedua, yaitu barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain dihukum karena membunuh dengan hukuman setinggi-tingginya 15 tahun. Itulah beberapa contoh daripada norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan kita, terutama norma agama, norma hukum. Mudah-mudahan dengan materi layanan bimbingan pada pertemuan kali ini, yaitu tentang norma agama, norma hukum, mudah-mudahan dapat dipahami dan dimengerti sehingga dapat merealisasikan atau mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita melaksanakan norma-norma yang ada di kehidupan kita, maka kita akan merasa aman, nyaman, tentram, damai, dan tidak akan merasa ada tekanan dari manapun. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada pertemuan kali ini, sekali lagi kalian dapat memahami dan mengerti apa yang menjadi kewajiban dan hak kalian di tengah-tengah masyarakat. Nah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang, Bapak lanjutkan tentang materi norma kesopanan dan norma kesusilaan. Bapak akhiri pada pertemuan kali ini dengan mengucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.